Hari ini kita akan melanjutkan soal latihan kita mengenai kalor. Kita sekarang sudah sampai di soal nomor 6. Sebanyak 4.600 Joule panas diberikan pada suatu logam sehingga suhunya naik dari 15 derajat Celcius menjadi 65 derajat Celcius. Jika massa logam 200 gram, hitunglah kalor jenis logam. Kita tulis dulu yang diketahui. Karena massa logamnya dalam gram, sementara di sini Joule, berarti logam ini massanya kita harus ubah menjadi kilogram ya. Jadi massanya adalah 200 gram. Kita bagi 1000 menjadi 0,2 kilogram. Suhunya naik dari 15 menjadi 65, berarti 65 kurangi 15 berarti 50 derajat Celcius. Kemudian kalornya sudah diketahui 4.600 Joule. Berapakah kalor jenisnya? Kalor jenis sama dengan Q bagi M delta T. Satuannya di sini sudah cocok semuanya ya. 4.600 dibagi 0,2 dikalikan delta T-nya 50. Satuannya nanti Joule per kilogram derajat Celcius. Ini jangan dicoret, mending 0,2 kali 50 ini nolnya yang bisa dicoret ya. Karena 0,2 itu 2 per 10. 2 per 10 kali 50 berarti 10. Sehingga itu akan sama aja dengan 4.600 per 10. Nolnya dicoret, berarti 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Soal nomor 7. Sebanyak 15.600 Joule kalor diberikan pada sebuah benda. Jika kalor jenis benda 390 Joule per kilogram derajat Celcius dan benda suhunya naik 100 derajat Celcius, hitunglah massa benda. Q atau kalornya 15.600 Joule. Jika kalor jenis benda 390 itu C ya. 390 Joule per kilogram derajat Celcius dan benda suhunya naik. Naiknya 100 itu sudah menjadi delta T. Hitung massa benda. Massa sama dengan Q per C delta T. 15.600 kita bagi dengan, ini satuannya nanti akan jadi, kalau kayak gini satuannya akan jadi kilogram ya, atau mau dicoret-coret juga boleh. Di sininya 390, di sininya 100. Ini bisa dicoret sehingga kita punya 156 bagi 390. Supaya kecil saya akan bagi 3 dulu aja. Ini jadinya 52, ini bagi 3 adalah 130. 52 bagi 13 itu 4 ya. Berarti 4 per 10 alias 0,4 kilogram. Nomor 8, 300 gram es mula-mula suhunya minus 8 derajat Celcius. Es tersebut dibiarkan terbuka di meja sehingga menyerap kalor sebanyak 2.520 Joule. Jika kalor jenis esnya 2.100 Joule per kilogram derajat Celcius, berapa suhu es telah menyerap kalor? Ini yang ditanya adalah T2 ya. Oke. Di sini lihat satuannya dalam Joule per kilogram, berarti masanya yang 300 gram itu kita bagi 1000 menjadi 0,3 kilogram. Suhu mula-mula itu T1 min 8 derajat Celcius. Dibiarkan terbuka sehingga dia menyerap kalor sebanyak 2.520 Joule. Kalor jenisnya 2.100 Joule per kilogram derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa suhu akhirnya. Tapi sebelum ke situ, tentunya kita harus cari dulu perubahan suhu atau delta T, Q per MC. Oke, jadi dimasukin angkanya. Q-nya adalah 2.520 dibagi ini adalah 0,3 dikalikan kalor jenis es 2100. Ketemunya nanti derajat Celcius, nolnya hilang sama ini aja. Kemudian ini ya 3 per 10 atau 0,3 ini bisa dicoret sama 10 yang di sini. Sehingga kita tulis ulang 252 per 3 kali 21. Udah 252 dibagi 3 aja dulu, itu ketemunya 84 ya. Jadi 252 bagi 3 itu 84, masih ada 21, berarti ketemunya 4 derajat Celcius. Sehingga suhu akhirnya adalah, yang awal adalah min 8 derajat Celcius ditambah dengan 4 derajat Celcius, masih minus 4 derajat Celcius. Ke nomor 9, 120 gram es bersuhu 0 derajat mencair pada titik leburnya.
Titik lebur es itu 0 derajat kebetulan. Jika kalor lebur es 80 kalori per gram derajat Celcius, hitung jumlah kalori yang terpakai. Ini simpel ya. Ini harusnya ngikutin ini aja. Berarti masanya adalah 120 gram. Jangan diubah apa-apa, udah gitu aja. Kemudian kalor lebur es 80 kalori per gram. Berapakah kalornya? Q sama dengan M kali L sama aja dengan 120 gram dikalikan 80 kalori per gram, sehingga itu hasilnya adalah 96, ada nolnya 2 ya, kalori. Valen diminta ibunya mematikan kompor karena di atasnya ada 400 gram air yang baru saja mendidih pada titik didihnya. Karena ia tengah asik mengerjakan tugas, ia kelupaan, sehingga beberapa saat kemudian ia mematikan kompor. Ketika ia mematikan kompor, air sudah menguap semuanya. Berapa kalori yang terbuang untuk menguapkan seluruh air tersebut? Berarti di sini 400 gram airnya sudah mendidih ya, ceritanya di sini. Berarti kalau sudah mendidih, kita bisa pakai rumus yang Q sama dengan M kali L, di mana M adalah 400 gram karena diketahuinya dalam joule per kilogram ini ya. Untuk kalor uapnya, berarti ini harus kita ubah menjadi kilogram dibagi 1000, 0,4 kilogram. Kemudian dengan kalor uapnya, bukan L tapi U ya. U-nya adalah 2.260.000 joule per kilogram. Tentu saja Q sama dengan M kali U. Kalor untuk menguapkan pada titik didihnya 0,4 kilogram. Kita kalikan dengan 2.260.000 joule per kilogram. Kita coret kilogramnya 4/10, coret dengan nolnya, berarti kita kalikan biasa aja. 226 dikalikan 4, 6 kali 4 24, 2 kali 4 8, 10, 0, 1, 2 kali 4 sama dengan 8, 8 tambah 1 9. Berarti adalah 904, masih ada 000 joule. 100 gram es berusuh minus 6 derajat Celcius dibiarkan berada dalam gelas sampai semuanya mencair dan menjadi air pada suhu 8 derajat Celcius ya. Jika kalori jenisnya udah diketahui, ini pakai kalori, jadi setengah kalori per gram derajat Celcius. Kalor lebur esnya 80 kalori per gram, kalor jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius, kalor uap airnya 540 kalori per gram. Maka hitunglah jumlah kalor total yang dibutuhkan. Di sini berarti kalau kita lihat, kita bikin semacam grafiknya dulu ya, dari suhu min 6. Dari suhu min 6 dia naik ke 0, min 6 derajat Celcius ke 0. Dari 0 derajat Celcius itu di sini bentuknya masih es. Di sini juga es bersuhu 0 derajat. Kalau dapat kalor lagi, dia akan berubah menjadi air bersuhu 0 derajat dan dia baru naik menjadi air bersuhu 8 derajat Celcius. Di mana di sini adalah Q1, di sini Q2 dan di sini ada Q3 gitu ya. Jadi ada 3 tahap kalor. Oke, yang pertama Q1 itu berarti kan es yang naik suhunya, MC delta T, C-nya CS delta T. Sama dengan berarti di sini dalam gram, berarti gampang banget. 100 gram. Satuannya udah cocok, 100 gram dikalikan kalori jenisnya 0,5 kal per gram derajat Celcius dikalikan kenaikan suhunya dari min 6 ke 0 itu lompat 6 ya, atau 0 min 6 jadinya 6. Coret di sini, gramnya juga dicoret, berarti sama aja dengan 100 kali setengah, 50 kali 6, 300 kalori. Q2-nya adalah massa kali kalor lebur. Masanya sama 100 gram, kalor leburnya adalah 80 kalori per gram. Berarti langsung aja itu 8.000 kalori. Q3-nya itulah massa kali C-nya, C air ya, kali delta T. Karena kenapa udah air? Karena di sini bentuknya udah menjadi air. Oke, masukin angkanya. 100 gram kali 1 kalori per gram derajat Celcius, dari 0 sampai 8 naiknya 8. Berarti akan sama dengan ini, coret dulu Celciusnya, gramnya juga 100 kali 1 kali 8 itu 800 kalori. Kalau gitu Q totalnya kita jumlahkan aja, 8.000, kemudian ada 800,
kemudian ada 300, kita jumlahkan 0,019, berarti sama aja dengan 9100 kalori. Oke, dan soal terakhir hari ini, 400 gram es bersuhu minus 4 derajat Celcius dipanaskan sampai menjadi uap seluruhnya pada titik didihnya. Hitung kalori yang dibutuhkan. Di sini semuanya dalam joule ya, bisa dilihat datanya di bawah ini. Oke, dari minus sampai mendidih seluruhnya ini pasti Q-nya 4 ya. Yang pertama, ketika dia min 4 derajat Celcius, dia naik sampai 0. Kemudian dari 0 dia mencair, tetap 0. Kemudian dia naik sampai 100 ketika dia mendidih, dan kemudian dia menguap tetap di 100 derajat ya. Ya, di sini bentuknya dia es, di sini masih es, di sini air, di sini air, di sini sudah menjadi uap. Kita punya Q1, Q2, Q3 dan Q4. Di sini dalam joule semua, berarti ini harus berubah menjadi kilogram begitu. Q1 sama dengan MC delta T, C-nya S ya. Di sini berarti akan sama dengan 0,4 kg dikalikan 2100 karena itu S tuh. Dilihat di sini ya. Kalau jenis S, joule per kilogram derajat Celcius dikalikan naiknya dari min 4 jadi 0. Berarti 0 min 4, positif 4. 0 komanya ini boleh dicoret dengan 1 0, berarti sama aja dengan 840 dikalikan 4. Ketemunya adalah joule ya. Untuk Q2-nya itu massa kali kalori lebur, yaitu 0,4 kilo dikalikan 336.000 joule per kilogram. 0 komanya kita coret, berarti sama aja dengan 336 dikalikan 4. Dan hasilnya adalah 1344, nolnya ada 2 ya, 134.400 joule. Kemudian untuk Q3 nya sini lagi, berarti MC delta T 0,4 kg. Ini sini jangan salah ya, ini air 4200 joule per kilogram derajat Celcius, kalikan dari 0 sampai 100 naiknya 100 derajat Celcius. Ininya dicoret, kilogramnya dicoret, 0 komanya sama 1 di sini. Berarti sama aja dengan 4 kali 42 itu 168 ya. 168, nolnya masih 3 joule. Dan Q4 massa kali kalori uap itu berarti 0,4 kg dikalikan 2.260.000 joule per kilogram, nolnya dicoret. Dan ini kebetulan tadi di atas ada yang hitungan yang mirip, jadi ini ketemunya adalah 904.000 joule. Q total, untuk Q total tinggal kalian jumlahkan saja, yaitu 3360 ditambah 134400 tambah 168.000 tambah 904.000. Hasil akhirnya adalah 1.209.760 joule. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.